Di pick di urutan 1 NBA Draft adalah hal yang pastinya sangat mengesankan dan tidak semua orang bisa melakukannya. Hanya yang terbaik dari yang terbaik yang bisa melakukannya. Lebih mengesankan lagi kalau ada yang bisa melakukan itu langsung dari SMA tanpa berkarir di basket di kampus lebih dahulu. Namun menjadi urutan pick pertama tentu memiliki beban yang sangat berat, yaitu ekspektasi yang sangat tinggi tak hanya dari tim, pelatih, namun dari semua fans NBA. Dan tak jarang, ada beberapa first pick NBA yang sangat hebat ketika main di kampus atau SMA, tapi justru blunder atau jatuh jadi cupu saat di NBA. Siapa saja dan apa yang terjadi ke tiap pick nomor 1 NBA Draft sejak tahun 2000? Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Disclaimer dulu, gue cuma mulai dari tahun 2000 sampai 2022. Gak mungkin juga kalau kita bahas semua first pick NBA sejak NBA berdiri pada 1940-an, karena selain videonya kepanjangan, kayaknya fans NBA sekarang udah gak relevan sama pemain-pemain era di bawah tahun 2000. Kita langsung masuk ke tahun 2000. Urutan pick pertama NBA Draft adalah Kenyon Martin ke tim New Jersey Nets. Bisa gue simpulkan Kenyon Martin adalah pemain yang agak di bawah ekspektasi kalau ia di pick di urutan nomor 1. Ia memang masuk All NBA Rookie First Team, tapi ia tak memenangkan gelar Rookie of the Year yang jatuh kepada Mike Miller. Martin hanya pernah All-Star sekali saja dalam karirnya, yaitu pada 2004 dengan rata 16,7 poin per game musim itu. Ia terkenal ketika membela Nets di awal karirnya dan membela Denver Nuggets ketika ia membentuk Big Three Carmelo Anthony, Kenyon Martin, dan Allen Iverson. 15 musim berkarir di NBA, Martin mencatatkan 12,3 poin per game dan 6,8 rebounds per game. Sayangnya angkatan draft 2000 dikatakan sebagai angkatan draft terburuk sepanjang sejarah. Tahun 2001 ada Kwame Brown yang sayangnya dikatakan salah satu bust atau first pick terburuk dalam sejarah NBA. Salah satunya mungkin karena ia masuk ke tim Washington Wizards, tim milik Michael Jordan saat itu. Rumornya Jordan sering mengejek serta membuat mental Brown menjadi down karena ia masuk langsung dari SMA bukan dari kampus. Puncak karir Brown terjadi pada musim ketiganya dengan raihan 10,9 poin per game dan 7,4 rebounds per game. Terbilang sangat rendah bagi first pick NBA. Dan gelar Rookie of the Year juga jatuh kepada Pau Gasol. Ia juga tidak pernah All-Star. Mungkin kalau ia tidak dipick di Wizards, ia tak akan bertemu Jordan dan mentalnya tidak akan rusak. Draft 2002 kita punya pemain terhebat dalam sejarah Asia di nomor 1, yaitu Yao Ming yang masuk ke Houston Rockets. Sebelum masuk NBA, ia sudah berkarir profesional di tim Shanghai Sharks Liga CBA China. Saat ia masuk, banyak yang meragukannya. Namun pemain ini membungkam semua haters, di mana ia justru tidak pernah masuk All-Star selama 8 musim di NBA. Meskipun Yao masuk All NBA Rookie First Team 2003, sayangnya gelar Rookie of the Year jatuh kepada Amar'e Stoudemire. Ia punya raihan 19 points per game, 1,9 blocks per game, 9,2 rebounds per game, 8 kali All-Star, 5 kali All NBA Team dalam karirnya, serta nomornya dipensiunkan oleh Houston Rockets. Draft 2003 kita punya pemain kedua terbaik dalam sejarah NBA di urutan pick pertama, yaitu LeBron James ke tim Cleveland Cavaliers. LeBron juga langsung masuk dari SMA. Bahkan sejak awal SMA, ia dikatakan sudah siap main di NBA. Angkatan draft 2003 juga dikatakan sebagai salah satu angkatan draft terbaik sepanjang sejarah, di mana ada nama-nama besar juga yang masuk seperti Dwayne Wade, Chris Bosh, dan Carmelo Anthony. Kalau yang ini nggak usah kita banyak bahas, karena hanya ada satu orang yang lebih hebat darinya dalam sejarah NBA, yaitu Michael Jordan. Draft 2004 ada salah satu center terbaik sepanjang sejarah, yaitu Dwight Howard ke Orlando Magic. Sekarang ia sudah keluar ke Liga Taiwan. Namun di masa prime-nya, ia sempat 3 tahun beruntun jadi Defensive Player of the Year. Puncak karirnya memang terjadi saat ia main di Orlando Magic. Tapi setelah ia pindah dari sana, ia terkesan sebagai pemain yang banyak drama. Jadi ia sering pindah-pindah tim. Dalam karirnya, Howard mencatatkan 15,7 points per game dan 11,8 rebounds per game. 8 kali All-Star, 8 kali All-NBA Team, 3 kali Defensive Player of the Year, 5 kali Rebounding Leader, dan 2 kali Blocks Leader. Draft 2005 ada Andrew Bogut ke tim Milwaukee Bucks, yang menurut gue di bawah ekspektasi juga sebagai first pick NBA. Bogut justru terkenal saat ia jadi starting 5 center Golden State Warriors. Tapi puncak karir Bogut justru terjadi ketika di awal ia bermain bersama Bucks. Ketika ia keluar dari NBA, ia langsung jadi pemain terbaik atau MVP Liga NBL Australia. Dalam karirnya, ia mencatatkan 9,6 points per game dan 8,7 rebounds per game. 1 kali juara NBA, 1 kali All-NBA Team, dan 1 kali NBA Defensive Team. Oh iya, sejak tahun 2006, NBA melarang pemain SMA langsung masuk ke NBA.
harus main minimal 1 musim di kampus atau liga profesional luar. NBA Draft 2006 ada Andrea Bargnani yang masuk ke Toronto Raptors. Sebagai first pick, ada yang berkata Bargnani adalah bust, tapi menurut gue dia adalah pemain yang underrated. Meski masuk All NBA Rookie First Team, gelar Rookie of the Year jatuh ke Brandon Roy. Bargnani tak pernah All-Star, namun sempat mencatatkan 21,4 poin per game di Raptors pada musim 2010-2011. Draft 2007 ada Greg Oden yang masuk ke Portland Trail Blazers, yang dikatakan salah satu bust terbesar NBA. Oden sebenarnya adalah pemain yang sangat-sangat hebat di kampus, tapi ketika masuk ke NBA, rentetan cedera menghantui lututnya. Ia hanya main 3 musim saja di NBA dengan rataan 8 poin per game dan 6,2 rebounds per game selama 105 pertandingan. Ia sempat mencoba main di CBA China, namun cuma 2 bulan saja ia keluar dari sana. Orang mengatainya bust tentu karena ia di Big 1 ranking di atas Kevin Durant, salah satu pemain NBA terbaik dalam sejarah. Draft 2008 ada Derrick Rose yang masuk ke Bulls, yang menjadi MVP termuda dalam sejarah NBA di usia 22 tahun. Namun sayangnya, rentetan cedera lutut menghantuinya setelah musim MVP itu. Dan ia tak pernah sama lagi. Rose punya raihan 18,2 poin per game dan 5,4 assist per game, 1 kali MVP NBA, 3 kali All-Star, 1 kali All-NBA Team, dan Rookie of the Year dalam karirnya. Ia sekarang bermain di Knicks dan masih sama, wabah cedera masih menghantuinya. Draft 2009 ada Blake Griffin ke Los Angeles Clippers. Griffin tak bermain di musim pertamanya karena cedera. Namun ketika ia main, ia langsung jadi Rookie of the Year dan masuk All-Star. Masa prime-nya ketika ia main di Clippers, di mana ia membentuk Big Three Chris Paul, Griffin, dan DeAndre Jordan. Namun sejak terkena cedera di pertengahan 2015-an, gaya mainnya harus berubah dan tak cocok dengan NBA sekarang, di mana ia tak bisa menembak 3 angka. Ia sekarang main di Celtics dengan peran yang sangat minim. Griffin 6 kali All-Star dan 5 kali All-NBA Team dalam karirnya. Draft 2010 ada John Wall yang masuk ke Wizards. John Wall melejit jadi point guard muda yang sangat hebat, puncaknya pada 2017 di mana ia dikatakan salah satu point guard terbaik dan tercepat di NBA. Namun tepat setelah puncak karirnya itu, ia diterpa badai cedera, bahkan ia di-trade ke banyak tim. Ia tak jago menembak, jadi ia susah mendapat tim. Ia sekarang bermain di Clippers menjadi cadangan. Totalnya ia 5 kali All-Star, 1 kali All-NBA Team, dan 1 kali All-NBA Defensive Team dalam karirnya. Draft 2011 ada Kyrie Irving yang masuk ke Cavaliers. Ia jadi point guard muda yang sangat hebat dan membantu LeBron memenangkan juara NBA 2016. Sampai sekarang ia main di Nets dan masih di masa prime-nya. Namun ia terkenal dengan pemain yang banyak drama. Totalnya Irving 8 kali All-Star dan 3 kali All-NBA Team dalam karirnya. Draft 2012 ada Anthony Davis ke New Orleans Hornets yang sekarang New Orleans Pelicans. Bahkan sebelum masuk NBA, ia sudah memenangkan medali emas bersama tim USA 2012. Davis sampai sekarang masih di masa prime-nya. Sayangnya ia selalu terhalang cedera. Ia membantu LeBron dan Lakers menjadi juara NBA 2020. Dalam karirnya, Davis 8 kali All-Star, 1 kali juara NBA, 4 kali All-NBA Team, dan 4 kali All-NBA Defensive Team. NBA Draft 2013 kita punya bust terbesar dalam sejarah NBA, yaitu Anthony Bennett ke Cleveland Cavaliers. Bukan karena cedera, tapi karena ia dikatakan malas berkembang. Ia hanya main 4 musim saja di NBA dengan raihan 4,4 poin per game. Saat keluar ke EuroLeague, ia tetap tidak terpakai di sana. NBA Draft 2014 ada Andrew Wiggins lagi-lagi ke Cleveland Cavaliers, tapi langsung di-trade ke Minnesota Timberwolves. Wiggins sebenarnya pemain yang hebat, namun ia tertutup dengan Karl Towns di Wolves. Ditambah lagi ia tidak efisien saat offense. Tapi saat pindah ke Warriors, ia mengubah gaya mainnya dan langsung menjadi All-Star dan berperan penting membawa Warriors juara 2022. Draft 2015 ada Karl Towns yang masuk ke Timberwolves. Towns juga seorang bintang NBA yang 3 kali All-Star dan 2 kali All-NBA Team. Tapi ia terkenal malas. Terlebih lagi ia main di Timberwolves, tim yang tak terkenal. Jadi kalau ia tidak pindah tim, sepertinya ia tak akan pernah juara. Ia punya rataan 23,2 poin per game dalam karirnya dan masih di masa prime sekarang. 2016 ada Ben Simmons ke Philadelphia Sixers. Pemain ini sedang terpuruk sekarang, di mana ia sudah tak sama lagi dengan masa prime-nya di Sixers. Ia sempat vakum semusim tak bermain karena masalah mental. Namun Simmons masih menjadi defender yang sangat hebat. Totalnya Simmons 3 kali All-Star dan 2 kali All-NBA Defensive Team dalam karirnya. Draft 2017 ada Markelle Fultz yang masuk ke Sixers dan bisa juga dikatakan bust karena cedera. Saat di Orlando Magic,
ia menunjukkan potensi menaik, namun lagi-lagi harus berkutat dengan cedera sampai sekarang. Draft 2018 ada DeAndre Ayton ke tim Phoenix Suns yang terbilang biasa aja sebagai first pick nomor 1. Ia sempat membawa Suns melaju ke final NBA 2021. Namun Suns sekarang adalah tim yang banyak diterpa masalah. Terlebih ia dipik di atas Trae Young dan Luka Doncic, dua superstar NBA sekarang, membuatnya makin terlihat biasa aja. NBA Draft 2019 ada Zion Williamson ke New Orleans Pelicans yang musim ini jadi starting five All-Star. Tapi sayang ia sering berkutat dengan cedera kaki. Power forward bertinggi 198 cm ini sudah 2 kali All-Star, dan kita doakan ia bisa bangkit dari badai cedera. NBA Draft 2020 ada Anthony Edwards ke Minnesota Timberwolves yang menunjukkan potensi sangat baik dan pasti jadi All-Star tak lama lagi. Ia sedang memiliki musim terbaiknya di musim ini dengan raihan 24,7 points per game. NBA Draft 2021 ada Cade Cunningham ke Detroit Pistons. Sejauh ini, Cade menjadi pemain yang hebat di mana ia masuk All-Rookie First Team. Ia mencatatkan 19,9 points per game, 6 assist per game, dan 6,2 rebounds per game musim ini. NBA Draft 2022 ada Paolo Banchero yang dikatakan hampir pasti menjadi Rookie of the Year musim ini dengan raihan 20,5 points per game. Ia bisa saja membawa tim muda Magic menjadi playoff contender beberapa musim ke depan. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Yo guys, buat kalian yang mau cari-cari jersey basket, langsung aja cek sosmed @easysportswear. Tersedia di Shopee, Instagram, dan Tokopedia. Kuy, buruan diserbu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.